Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan pengajian online setiap hari sebagai ganti pengajian yang tercancel. Ini saya live di Instagram dan di Facebook. Dan materi hari ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj dan Corona. Saudara-saudara sekalian, sahabat Gus Miftah rahimakumullah, saya kemudian pengen memahami Isra Mi'raj ini ketika kemudian Allah kuasa untuk menjalankan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang begitu singkat, ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam, perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang perlu kita pahami apa? Bahwa kuasa Allah itu mampu melakukan hal-hal yang kemudian tidak mampu dilakukan oleh manusia. Bahwa kuasa dan kehendak Allah itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah Ta'ala. Demikian juga dengan virus corona ini. Seharusnya ini menjadi tanda-tanda keakbaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kemudian gara-gara itu kita menjadi tambah beriman, tambah dekat dengan Allah. Maka dalam Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan ciri-ciri dari orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Corona ini, kalau kita pahami dari kacamata orang beriman, hendaknya menjadi wasilah bagi kita untuk lebih percaya dengan keakbaran Allah. Bahwa Allah benar-benar menunjukkan kuasanya. Hanya satu virus kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata, itu sudah mampu kemudian menjadikan bumi dan dunia ini kacau balau. Baru ini ya, biasanya kan ada bahasa bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Tetapi gara-gara kasus corona ini justru sebaliknya. Kan? Berpisah kita selamat, bersatu malah kita tidak selamat. Gara-gara corona. Lah maka seharusnya ini menjadi wasilah bagi kita untuk lebih mencintai Allah. Mengakui segala keakbaran dan kuasanya. Bahwa dengan hanya satu virus kecil saja, ini mampu merubah dunia. Tidak hanya Indonesia ya, dicatat tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Semuanya bergejolak. Gara-gara corona, tidak hanya faktor kesehatan yang kemudian terganggu. Kalau kesehatan jelas. Lebih dari itu apa coba? Sosial. Pengajian-pengajian terganggu. Kita silaturahmi terganggu. Kan? Kemudian ibadah. Coba Anda lihat. Ke masjid kita nggak bisa karena khawatir. Wah itu ke masjid aja masa takut Gus. Kan kita mau dekat dengan Allah. Sudahlah. Hari ini yang dibutuhkan itu bukan ahli berpendapat, tapi ikutlah kepada pendapatnya para ahli. Kalau para ahli seperti di MUI sudah mengatakan jangan, tentunya sudah dengan kajian yang mendalam. Sudah kita ngikut saja. Jangan mengikuti ego ibadah kita, kemudian kita justru ikut-ikutan sakit. Gitu kan? Apalagi yang terganggu. Ekonomi jelas. Bagaimana kemudian pasar-pasar sudah mulai banyak yang tutup. Orang yang bekerja sudah banyak yang berhenti, mal-mal tutup. Sebanyaklah. Ekonomi sudah mulai guncang. Tidak hanya ekonomi di Indonesia, perekonomian dunia bahkan. Kalau kita berbicara rupiah ke dolar, sudah naik begitu signifikan dan seterusnya. Maka hari ini seharusnya yang kita lakukan adalah kita sama-sama minta sama Allah dari rumah masing-masing,
dari setiap individu semuanya menjadi takut dengan Allah, kemudian minta sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sekhusuk-khusuknya, minta sama Allah supaya kemudian virus ini segera diangkat oleh Allah. Segera virus ini mendapatkan obatnya. Karena kita meyakini tidak ada satupun sakit ketika Allah berikan kepada manusia, kecuali Allah memberikan obatnya. Tidaklah Allah memberikan ujian kecuali kita bakal lulus menghadapinya. Tidaklah Allah memberikan soal kecuali Allah juga memberikan kunci jawabannya. Nah, maka hari ini mumpung kita semuanya beruzlah, bertahanus, wukuf di rumah masing-masing, alangkah baiknya kemudian kita semuanya sama-sama minta kepada Allah. Ya Allah, corona ini makhlukmu. Saya minta kepadamu ya Allah untuk segera mengangkat makhlukmu. Untuk segera menghilangkan makhlukmu ini dari muka bumi ini. Toh kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kemudian Allah akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka mumpung ini semuanya kita berada di rumah masing-masing, kita ambil air wudhu, kan? Wukuf kita hari ini di rumah masing-masing, minta sama Allah. Semuanya berdoa secara khusyuk. Tentunya doa-doa yang semampu kita. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari, li khamsatun. Yuk semuanya yang melihat ini, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook, yuk kita baca bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Yuk, yang belum berwudu semuanya coba berwudu. Kita wudu betul-betul wudu yang sesuai syariat, benar-benar yang wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kita pakai pakaian yang bersih, hati kita bersihkan, kita hilangkan semua pikiran-pikiran negatif, hati kita khusnudzon, hilangkan suudzon, kita berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Rasulullah, berbaik sangka kepada para guru-guru kita, berbaik sangka dengan keluarga kita, berbaik sangka dengan pemimpin kita, berbaik sangka dengan semua orang. Kenapa? Karena saya meyakini sakit itu awalnya dari dalam hati. Kita bersihkan semua hati kita ini, kita minta sama-sama sama Allah. Semuanya bermunajat kepada Allah supaya corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Sekali lagi, li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Boleh dilakukan. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Minta sama Allah. Kalau kemudian Allah punya kuasa bisa membuat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis di Palestina naik sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, tentunya Dia Allah yang hari ini memberikan ujian cobaan kepada kita corona, dan pasti Allah sudah menyiapkan obatnya, dan pasti Allah akan segera mengangkat ujian ini selama kemudian kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah hari ini tidak harus ke masjid, tidak harus ke majelis taklim,
tidak harus ke pengajian-pengajian, tapi cukuplah bagi kita kemudian hari ini berdoa dari rumah masing-masing. Minta sama Allah supaya kita semuanya diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya ulangi doa dari Mbah Hasim. Ya. Dicatat, dihafalkan. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Atau kemudian yang hafal sholawat tibil kulub, kalau santai-santai di rumah kayak lagunya Gus Miftah itu, Korban Janji versi Tibil Kulub versi Korban Janji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ya, jangan sampai tinggalkan sholat. Kowe lunga nalikane adzan kae, kamu pergi ketika adzan itu dikumandangkan, malah mapan turu sakarepmu dewe, kamu malah tidur nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Barangkali hari ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga Allah berkenan mengingatkan kita supaya ingat dengan Allah dan akhirat melalui corona ini. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Jangan pernah tinggalkan sholat. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tondo syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kalau kemudian Allah kasih kita masalah, kalau dulu pernah Anda menyimak pengajian saya, sama halnya ketika kita dilempar, ketika anjing itu dilempar kerikil, maka oleh anjing itu yang dilihat adalah kerikilnya, bukan yang melemparnya. Seharusnya ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing itu, tetapi seperti seorang laki-laki ketika dilempar kerikil oleh seorang wanita, maka yang dikejar bukan kerikilnya tapi wanitanya. Artinya apa? Kalau kemudian kita dikasih masalah, jangan lihat masalahnya, tapi langsung kembalikan masalah ini kepada yang memberikan masalah. Siapa? Allah. Fafirru ilallah. Kita minta sama Allah supaya corona ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Oke, saya baca pertanyaan satu-satu, terutama yang ada di Instagram dan di Facebook. Assalamualaikum Abah.
Minta doa buat anak-anak asrama. Minta doa untuk asrama panti di Ungaran yang dulu foto di Pendopo Bapak Puji. Semuanya saya doakan mudah-mudahan kita segera dikembalikan secara normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di panti banyak baca Quran, one day one juz, insyaallah. Gus, istri saya ngidam salam dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca satu-satu. Banyak banget ini pertanyaannya soalnya. Tanggapan Gus Miftah tentang manusia yang meremehkan corona. Ya, sekali lagi ya, kita mengikuti pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Semuanya hari ini berpendapat. Jadi membuat kita kemudian was-was ini terlalu banyak pendapat ahli pendapat, bukan pendapat ahli. Kita mengikuti siapa? Pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Minumnya yang hangat-hangat saja. Bunda ikut sini sayang. Sini dong. Ngaji dulu sayang. Itu istrinya Gus di kamar sama sebelah. Ini kan kamar saya. Ini kalau saya belajar, mumpung ini di rumah, sebagaimana janji saja untuk ngaji. Oke. Apalagi Pekalongan menyapa, Assalamualaikum Sangin Tulungagung. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau ada yang meninggal karena corona, kemudian tidak ada yang berani memandikan, gimana Gus? Saya belum membaca salinan putusan dari PBNU atau dari MUI. Nanti akan kita sampaikan di live berikutnya ya. Saya khawatir kalau saya jawab salah. Ada yang mengatakan ditayamumi saja karena melihat madorotnya. Ada yang mengatakan dimandikan dan sebagainya. Nanti akan saya pelajari dulu enaknya seperti apa. Bagus, bukan enaknya, bagusnya bagaimana gitu ya. Abah dari Mbah Geng minta doa ijazah dari Habib Lutfi. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Saya ulangi, ini ijazah dari Habib Lutfi, guru kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Dibaca setiap saat. Anda sambil masak, ibu-ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in, sambil nonton TV. Contoh istrinya Gus Miftah itu. Istrinya Gus Miftah itu setiap hari minimal baca surat 15.000. Ini di kamar aja ngeloni anak sambil selawatan. Tak ngeloni ya selawatan kok. Selawatan bro. Bunda itu 15.000. Ya, kalau Habib Lutfi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya. Jangan tinggalkan sholawat. Gantung wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Mau tidur wudhu, nonton TV wudhu, mau masak wudhu, ngeloni anak wudhu. Terlebih lagi sebelum wudhu kita cuci tangan. Itu ikhtiar. Ikhtiar. Sudah ikhtiar masih sakit itu urusan Allah, tapi hari ini kita ikhtiar sebaik-baiknya, oke? Ya, ini ada yang tanya dari Facebook, Fadli Rozi, Abah, untuk ngaji online dipastikan jamnya. Insya Allah 2 kali, pagi dan malam seperti ini aja deh enaknya ya. Udah gak slow, sambil mau tidur kan, kalian di kamar, pegang HP, sambil lihat Abah. Sama pagi insya Allah kalau Abah gak capek ngaji sama santri. Bunda ada usul, Bunda? Ada usul? Gus, pripun kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Ijazah Habib Lutfi sudah. Gus dari Gita Safitri mau tanya, dengan adanya virus ini bukannya kita harus menambah keimanan kita? Ya, menambah keimanan bisa dengan banyak cara, Mbak. Tidak harus ke masjid kalau memang kondisinya seperti ini. Ya sudah, dihimbau daripada kita menyebar di mana-mana. Ya menambah keimanan ya bisalah kita dengan ngaji dikit seperti ini. Saya juga berharap online ini
mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imannya siapa? Ya iman saya, imannya istri saya, imannya keluarga saya, dan imannya orang yang senang ngaji dengan saya. Gitu kan? Jadi nggak harus ke masjid, nggak harus datang ke majelis taklim karena memang keadaannya masih seperti ini ya. Insya Allah 5.000 lebih loh bunda yang nonton Facebook atau Instagram. Maka bagi yang kemudian hari ini jadwal cancel macam-macam, ya sudah kita begini aja, oke? Dari Syesha, Gus nyuwun pandungannya jenengan mencepat diwene omongan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Bismillah. Minta dikasih omongan yang jomblo segera menikah. Gus ngeloni bojo wudu mboten Gus, gumtriya. Wow, jelas kok. Ketemu bojo malah ra kelon, malah kowe nguyuh ora cewek. Wo, pedok. Wudu, ketemu istri, masuk ketemu istri sholawatan, keren. Allahumma sholli ala sayyidina. Bar wudu sholawatan, gagah. Rondong nguyuh ra cewek langsung ketemu bojo, menjijikkan. Tak copot kacamataku. Gus, masjid di kampung saya lockdown, gailan Krishna Kusuma udah nggak apa-apa lah. Oke, HP Rajit Putra Febrian ora sananggap Gus, bendino live mawon Gus. Ya, sanggune ditransfer ya. Nah, yang mau minta kacamata copot tak copot, ben macaku ketok. Ba bisa minta tolong doa sholawat tadi dibikin teks ya nanti. Apakah dari gendeo? Apakah sah apabila tidak akikoh dulu tapi udah kurban? Akikoh itu kan hak anak dari orang tua. Sementara kurban itu kita pribadi masing-masing. Kalau orang tua kamu dulu nggak mampu, belum diakikohin, hari ini kamu kurban ya sah-sah saja. Gitu ya. Dari Rosi Iput Puji, Gus nggak boleh jabat tangan. Ya begini ya, Mbak Rosi, coba pahami. Saya menolak jabat tangan dengan siapapun, ada dua kemungkinan faktornya. Dalam kasus corona itu ada kasus namanya carrier. Carrier itu orang sehat, tetapi dia sebenarnya kena corona. Tapi karena antibodinya bagus, karena fungsi imunnya bagus, maka walaupun dia kena virus corona, dia tidak sakit. Tapi ada potensi corona di dalam tubuhnya. Kalau kemudian orang yang carrier ini, yang kena corona tapi badannya sehat, salaman dan interaksi dengan orang lain, maka orang yang kelihatannya sehat ini bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Nah, makanya kenapa saya menolak. Atau sebaliknya, saya sehat tetapi Anda punya potensi corona itu salaman dengan saya, maka yang terjadi kemudian apa? Nular ke saya. Maka saya bisa nulari Anda dan Anda bisa nulari saya. Dan corona itu menular dari interaksi langsung, salaman langsung, atau kena kecipratan air liurnya dan lain sebagainya. Yang saya baca, kalau virus itu menempel di uang logam, itu bisa bertahan 12 jam. Kalau di baju 10 jam, kalau di kulit 9 jam. Makanya kalau saya sarankan, kalau keluar dari rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, sebelum ketemu keluarga, kalau istri saya itu selalu mengingatkan, bah, mandi dulu baru ketemu Neng Meka. Itu sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Bajunya copot semua, taruh, kita mandi yang bersih, sabunan yang bersih baru ketemu. Karena kalau menempel di kulit itu bisa bertahan sampai 9 jam. Kalau bertahan di logam itu bertahan sampai 12 jam. Di kayu bisa sampai 9 jam atau 10 jam gitulah. Itu loh. Makanya saya sarankan kepada para bapak, karena penularan virus corona bisa melalui uang, tolong bulan ini istri Anda jangan dikasih uang. Setuju, Bun? Itu saya kata bunda. Masya Allah. Ini alhamdulillah yang di Facebook yang nonton 4.000 bunda. Yang di Instagram 3.000, Masya Allah. Hari ini kita pengajian malam hari ini subhanallah, yang nonton 7.000, di Facebook 4.000, di Instagram 3.000. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Luar biasa. Yuk.
Gus, saya sudah nikah 2,5 tahun, belum dikaruniai anak, solusinya gimana Gus? Tolong jelaskan. Aryo Kamandanu. Anak itu amanah mas, anak amanah. Saya dulu dari anak pertama ke anak kedua itu selisihnya malah 10 tahun bunda ya. 10 tahun. Ya tetap ikhtiar, jalankan program medis, manut apa kata dokter, dan yang paling penting tawakal hanya kepada Allah. Allah yang akan menitipkan amanah kepada Mas Aryo Kamandanu. Yang bersabar ya. Anak muda yang kayak ini Mas Galian tadi, anak muda yang THT-nya tubuh, imunnya bagus, itu bisa kena itu loh. Tapi dia nggak akan drop. Lah, makanya ini yang justru paling berbahaya. Kenapa kemudian kita harus social distancing itu? Karena kita kelihatan badannya sehat, tetapi mengandung corona, dan ketika saya berinteraksi kepada orang lain, itu menular kepada orang lain. Begitu loh ya. Jadi kenapa kita harus menjaga jarak gara-gara itu? Bukan karena sombong. Saya kemarin nggak mau salaman dikira sombong. Enggak. Sinta Indira, bah kalau ada jenengan sama Cak Percil kok selalu trending gitu. Wah, wong kentir kabeh kok. Trending. Salma, maaf kalau saya share, Gus minta silakan di-share, nggak apa-apa. Go Jamilatun Panjalu, Gus minta doanya untuk anak saya yang mau ujian. Doakan, orang tua sering mendoakan anak, mensolawati anak. Kayak bunda itu kalau ketemu neng Meka disolawati, Mas Argi disolawati. Supaya jadi anak yang solehah. Waduh, pertanyaannya kok medeni iki, Bun? Gus, apa yang harus kita lakukan jika punya suami yang sering selingkuh? Kata bunda potong saja. Kata bunda dipotong saja. Siapa itu jenenge? Dinia 14. Allah. Bersabar mbak, doakan. Nggak tahan ya minta cerai. Selesai tuh bunda ya. Oh, repot amat. Assalamualaikum Gus, saya mau bertanya cara menghilangkan sakit hati kepada orang yang menyakiti kita. Wah, saya punya prinsip lebih baik kita ditipu daripada kita menipu, lebih baik kita disakiti daripada kita menyakiti. Ya kalau memang nggak kuat ya sudah, doakan saja. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Wah 7.000 kalau di majlis udah sealun-alun, Januar selalu rock and roll. Iya lagi, ini sudah 4.400 di Facebook, 3.100 di Instagram. Masya Allah. Yuk, selawatnya Habib Lutfi lagi diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Sekarang bunda selawatnya itu aja sayang ya, yang banyak. Kan biasanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekarang selawatnya itu aja bunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawain. Itu aja tambah itu. Walah udah 8.000 sayang, 4.700 sama 3.000 lebih. Wah, Masya Allah. Anaknya nangis. Ini Neng, apa live lo Neng? Iki apik pertanyaan nih. Dari Kenza Lukito, Gus mandi besar setengah bak itu sah nggak? Yang paling penting mandi besar itu bukan masalah airnya seberapa mas. Kamu masuk kolam renang nyemplung tapi nggak niat mandi besar, itu namanya bukan mandi besar. Jadi ikuti tata caranya mandi besar. Mandi besar itu rukunnya ada 2. Satu niat, yang kedua meratakan air ke dalam seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Sunnahnya dimulai dengan wudhu, diakhiri dengan wudhu. Sunnahnya dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Itu namanya mandi besar. Kalau toh kemudian airnya sekolam renang, Anda tidak niat, itu namanya bukan mandi besar. Airnya nggak jadi ukuran, yang penting cukup. Niatnya bagaimana? Tergantung dari apa.
Kalau kemudian dari jinabah, nawaitul husla rofil hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Kalau kemudian dari haid, ya minal haidi. Itu, ya. Jadi bukan ukuran airnya, Mas Kenza Lukito. Bukan Kenza, sayang. Pertanyaan dari Mas Ahmad Nab 904. Gus, kalau orang meninggal yang kena corona itu gimana, Gus? Ada yang mengatakan syahid akhirat. Syahid akhirat. Bukan syahid dunia ya. Kalau syahid dunia itu perang di jalan Allah, dang-deng mati, itu berarti syahid dunia. Syahid akhirat itu ini seperti orang yang kena gempa bumi macam-macam. Kemudian orang yang mencarikan nafkah untuk keluarganya itu. Ada pendapat yang mengatakan kalau orang yang meninggal karena corona, dia muslim, dia matinya mati syahid akhirat. Itu ya, Mas Ahmad. Dari Gurung Lampung Timur. Gurung ini sekolahnya Abah Mbian, Bunda. Ya, salam untuk teman-teman di Lampung semuanya. Ya. Wow, dari Facebook tembus 5.200. Masya Allah. Gus, saya selalu diomongin teman-teman gara-gara mau menikahi wanita yang dulunya nakal, tapi semenjak sama saya dia berubah. Saya selalu mengatakan orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Saya sering mengatakan orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk dan seburuk-buruknya orang pernah berbuat baik. Maka saya selalu mengatakan orang baik punya masa lalu dan orang jelek punya masa depan. Ya memang kalau kamu cinta dan dia berubah, kamu sebagai imam bisa merubah makmummu. Lanjutkan, Mas Aris. Banyak kok wali-walinya Allah yang punya istri dulunya orang biasa-biasa saja, bahkan dunia kelam, tapi kemudian menjadi orang baik ya. Lanjutkan. Anjing menggonggong, Aris tetap berlalu. Gus minta doa dilancarkan pacarannya. Matane pacaran jaluk donga. Oi, kalau seneng jangan pacaran, nikah. Malah jaluk donga pacarannya supaya lancar. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian. Kasihan amat loh. Ini maksudnya apa? Budi Gumilang. Gus doain ya supaya saya dimudahkan untuk halalin dia VRS nggih Gus. Wah, alas. Dongani minta sama Allah supaya kamu segera dinikahkan ke orang yang kamu cintai. Wow, yang Facebook ngeri. Gus derek tanglet terlalu sabar menghadapi istri niku, saya napa mboten? Kasur lila. Ya ape sabar menghadapi istri cerewet. Saya sering mengatakan para laki-laki yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ya kamu sabar punya istri galak, ya alhamdulillah disyukuri sajalah. Siapa tahu istrimu yang galak itu justru banyak mendatangkan rezeki, gitu aja. Wali-walinya Allah aja istrinya galak kok. Masya Allah, Facebook ngeri 6.300, Instagram kalah 3.500, padahal biasanya banyak Instagram. Cak Abdul Adim, Assalamualaikum dari Kediri, hafid kita ini. Ya, saya gantian bacanya pertanyaan satu di Instagram, satu di Facebook. Sekarang Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Suci Rahmayani. Pak mau tanya, alhamdulillah sekarang udah dapat kerja, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Padahal sudah. Apa yang sekarang kamu benci, pekerjaan yang kamu benci, itu barangkali menjadi idaman bagi orang lain yang masih nganggur. Syukuri saja. Yang lain cari kerja aja susah kok kamu malah. Rofikoh Eko Yulianto, istri cerewet calon wali ya bah, insya Allah. Kalau istri kamu cerewet dua kemungkinan, satu kamu akan menjadi walinya Allah, atau yang kedua stroke. Itu ya. Habis beli mobil Pajero di Malang ya Gus. Wow, kok sugih men tuku mobil barang neng Malang, ampuh men Gus Miftah. Wow, Facebook 7.000. Masya Allah. Iki lah pengajiannya sealon-alon iki bun. 7.000 sama 3.000, 10.000 lebih hari ini yang nonton. Masya Allah. Sak mujahadan misalnya iki.
Aduh, Instagramnya jelek sinyalnya. Udah kembali lagi ya Instagram. Gus minta doanya supaya diterima kerja di Pertamina. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapapun yang mencari pekerjaan saya doakan mudah-mudahan diterima. Amin. Oke, gantian di Instagram. Sudah menurun penontonnya gara-gara sinyalnya jelek. Iki apik iki, Brun. Gimana caranya kita bisa kuat dengan tetangga yang nyinyir? Maaf, melenceng dari tema. Apa Bunda? Diapake? Jarke mawon kata Bunda. Bunda itu biasa dinyinyiri sama tetangga ya biasa-biasa saja. Barangkali kamu harus berpikir begini. Orang yang ngerasani kamu itu karena hidupnya nggak enak gitu loh. Jadi yang ada itu orang susah ngerasani orang seneng. Nggak ada orang seneng ngerasani orang susah. Keto orang miskin ngerasani orang kaya. Nggak ada orang kaya ngerasani orang miskin. Yang di belakang ngerasani yang di belakang. Yang di belakang ngerasani yang di depan. Bukannya di depan yang ngerasani yang di belakang. Dari Dea, Gus saya sedih selalu bertentangan dengan ibu saya. Jangan bertentangan dengan ibu. Kalau kamu tidak suka dengan pendapat orang tua kamu, mendingan kamu diem. Jangan melawan ya. Bahaya. Please, jangan berani sama orang tua. Tetangga nyinyir, saudara-saudara. Si bawahan, sampai kapan Corona Gus? Ramadan kah? Kalau tanggap darurat dari pemerintah sampai tanggal 29 Juni. Wow, Facebook tembus 8.000. Masya Allah. Khumairatus Zahra minta doane bene cepet lunas utange Gus. Ya. Jarene Bunda dongake sing utange lali. Yuk baca selawat Hasbi Robbi bareng-bareng semuanya. Baik yang di Instagram maupun di Facebook kita baca selawat Hasbi Robbi. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dibaca ya. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ada orang yang bilang begini, sekarang musim corona kita kerja di rumah, kenapa angsurannya nggak di lockdown juga? Lo justru sekarang para penagih utang itu rajin ke rumah. Kenapa? Karena para penagih tahu yang punya utang pasti di rumah. Solusinya gimana? Jangan suka berhutang. Saya dulu sama istri nggak punya apa-apa itu mau kontrak saja nggak berani, ya akhirnya ya sudah diterima apa adanya. Jangan gara-gara ngontrak malah saya punya utang. Ya sudah, ikut mertua dulu ya Bunda ya. Dinikmati saja. Ayo Facebook hampir tembus 10.000. Subhanallah. Udah 9.600 pun. Instagram 3.000 lebih. Masya Allah. Ini hampir 15.000. Terima kasih pengajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Darius Alexander, saya yang Katolik atau non-Muslim, tapi saya suka banget Gus Miftah. Saya sangat menghormati siapapun orang yang beragama. Anda beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha itu pilihan Anda. Ya, saya tidak pernah membeda-bedakan. Yang jelas lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tetangga saya Katolik, tetangga saya Kristen, gak ada masalah. Masya Allah, akhirnya Facebook tembus 10.000. Oh sayang, 10.000 lebih, Masya Allah. Kita tak kumpul ke pengajian orang segini banyak ini yang nonton ini udah selalon-alon ini, udah semujadah ini.
Masya Allah. Ya. Masih pacaran karena beda agama, Gus. Mohon doanya agar ia segera dapat hidayah masuk Islam. Amin. Insya Allah. Hah. So, oke. Hai Bunda. Baru mulai masuk nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmu guru-guru kita. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk kita semuanya yang ikut ngaji online malam hari ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Baca salawat ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ijazah Mbah Hashim As'ari. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca doa keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah,
hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masuk tema malam hari ini. Saya akan berbicara tentang keutamaan puasa Sya'ban. Ya, sekali lagi, tema kita malam hari ini adalah keutamaan puasa Sya'ban. Kenapa? Karena banyak kalau saya sedang berbuka puasa itu ditanya, Gus Miftah itu puasa apa? Gitu kan? Salah satu puasa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah puasa Ramadan. Hal ini pernah disampaikan, dzalika syahru yaqulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhana wa huwa syahru turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu rajin berpuasa di bulan Syawal. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, jadi melupakan, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini kalah populer dibandingkan dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab populer karena di situ ada peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita sering membuat acara namanya Rajabiyah atau Isra Mi'ratan. Bulan Ramadan jelas paling populer, bulan yang paling viral. Kenapa? Karena di bulan itu Rasulullah kita diperintahkan untuk berpuasa, puasa Ramadan, ada amaliyah tarawih dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan, sering dilupakan. Karena bulan ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah. Padahal di bulan Sya'ban inilah semua amal kita, banyak amal kita itu kemudian oleh malaikat pencatat amal itu dinaikkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya Miftah dinaikkan, amalannya Bunda dinaikkan, amalannya semuanya, termasuk amalan kalian semuanya. Itu dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki lho amalannya Miftah biyen. Semuanya dinaikkan. Dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya sangat suka ketika amalku dinaikkan untuk menghadap kepada Allah, disetorkan amalannya kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Maka salah satu bulan di luar Ramadan yang Kanjeng Nabi paling rajin berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kalau puasanya Gus Miftah, kalau saya puasanya, saya termasuk orang yang ingin melanggengkan, mendawamkan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Contoh, hari ini saya berbuka puasa karena hari ini saya berpuasa. Maka otomatis besok saya nggak puasa. Besoknya lagi saya berpuasa. Itu namanya puasa Daud. Puasa Daud. Kenapa saya rajin itu ya? Karena saya memahami lah, nggak ada orang besar itu tanpa tirakat. Ya saya berharap walaupun saya bukan orang besar, mudah-mudahan tirakat saya dalam bentuk puasa ini akan banyak orang yang merasakan manfaatnya. Anak istri saya, santri saya, juga termasuk jamaah-jamaah saya, termasuk jamaah online malam hari ini yang sering ngaji online sama saya. Mudah-mudahan dengan tirakat saya berpuasa ini kalian semua mendapatkan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu an, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahari illa Ramadan, berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan istakmala siyama sahari illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi Siti Aisyah mengatakan,
bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di luar bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi begitu pentingnya bulan Sya'ban ini karena amal kita diterima. Apalagi kondisi kita hari ini seperti ini, sedang diserang virus yang namanya Corona, COVID-19. Dan kita hari ini cuma di rumah saja. Apalagi ekonomi sudah mulai pas-pasan. Banyak yang mempunyai, sekarang sudah banyak pasang status ODP, orang duwe penghasilan, ya kan? Alangkah indahnya kemudian momentum ini kita jadikan hari-hari yang menyenangkan dengan cara berpuasa. Wis poso wis. Aku ora duwe beras, Gus. Ya poso sekalian itu. Hari ini aku nggak bisa makan, poso sekalian. Sopo ngerti kok pas poso maghrib wis ana bukane. Nah, jadi kalau saya sih orang yang sangat cinta dengan puasa ya. Saya itu kalau puasa Daud, saya lebih sumringah, lebih bahagia ketika datang hari berpuasa daripada hari yang tidak berpuasa. Kalau saya udah enjoy, jadi puasa nggak puasa itu sama itu, aktivitasnya juga sama. Saya bulan-bulan kemarin, bulan-bulan biasanya pas ngaji padet itu, dalam keadaan berpuasa saya bisa ngaji 4 kali, nggak berpuasa juga 4 kali. Ya jadi nggak ada bedanya itu. Nah kawan-kawan coba deh berpuasa. Nanti hikmahnya banyak. Rasulullah pernah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu jadi sehat. Maka coba Anda lihat, orang itu yang mau berpuasa biasanya sehat. Makanya orang itu kalau mau dioperasi, karena beberapa kali saya ngantar istri saya itu masuk ke ruangan operasi, itu kalau mau dioperasi itu harus puasa dulu. Karena apa? Puasa itu menjadikan seseorang menjadi sehat. Ayo, poso. Jadi kawan-kawan begini ya persoalannya kemudian. Hari ini sudah diumumkan oleh pemerintah melalui Ahmad Yuryanto bahwa yang positif COVID-19, COVID-19 dan atau Corona ini sudah semakin banyak, di atas 1.000. Yang meninggal juga semakin banyak, padahal ini belum puncaknya itu. Yuk sama-sama tirakat yuk bangsa ini yuk. 1, tirakat fisik kita berpuasa. Puasa. Tirakat fisik, nggak usah banyak mengumbar omongan. Kalau memang bukan ahlinya, mendingan diem saja. Kita itu kan yang membuat stres hari ini adalah postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Termasuk, apa ini? Forward-an itu loh. Terutama di grup-grup WA. Ini ada grup WA 10. Dikirim ke grup 1, 2, 3, 4. Isinya sama toh. Dan rata-rata apa? Rata-rata isinya itu membuat kita panik gitu loh. Maka kalau kemudian postingan kita baik di grup WA, di Facebook, di Instagram kira-kira nggak ada manfaatnya, mendingan nggak usah posting dah itu. Apalagi di sumber yang tidak jelas. Contoh yang paling kekinian, video Gunung Sinabung meletus, itu kemudian kemarin banyak yang posting di Facebook seolah-olah itu letusan Merapi. Padahal itu bukan letusan Merapi. Memang Merapi kemarin erupsi, tetapi video yang banyak diposting di Instagram, Facebook maupun di grup WA itu justru video dari Gunung Sinabung. Ini kan ngawur namanya itu. Dan akhirnya apa? Membuat panik gitu. Kita nggak ngerti ilmu tentang corona gitu, tentang virus ini. Kita posting, semua grup kita kirimi. Padahal kita juga tidak bisa menjamin kebenarannya. Hal-hal seperti ini justru akan menambah kepanikan. Makanya kalau kita sering panik, malah saya curiga ini. Fungsi imun kita ini menjadi jelek. Kita menjadi bad mood. Ya kenapa? Ya karena tiap hari kita dicekoi dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu loh, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dikatakan kepanikan adalah separuh penyakit. Saya ulangi, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Ya kalau kemudian kita panik, itu malah justru kita akan diserang penyakit itu. Makanya kemudian apa? Kita puasa yuk. Puasa dari posting yang tidak penting. Kita hari ini berjanji kalau mau posting, silakan posting yang kira-kira ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya ditinggal. Nggak usah diposting. Nggak usah posting di grup-grup WA sesuatu yang menakut-nakuti. Sekarang semuanya kita kompak. Apa yang kita posting harus memberikan nilai manfaat. Apa yang kita posting harus bernilai positif. Jangan kemudian justru menakut-nakuti, menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan yang dikatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit. Makanya
Kalau kemudian saya itu posting sesuatu, kalau tidak ada value-nya minimal tak gawe guyon lah. Supaya apa? Supaya tidak sepaneng. Lah hari ini bangsa ini terlalu sepaneng. Kamu takuti dengan banyak hal gitu loh. Ini kayak kemarin. Oh, di belakang kos-kosan UPN Yogyakarta. Belakangnya sampingnya geprek apa itu? Itu satu kos-kosan dikabarkan positif corona semua. Ternyata itu hoax. Itu kan nakut-nakuti orang di situ itu loh. Hati-hati, waspada harus, tapi jangan panik dan kemudian nakut-nakuti. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah nambah-nambah masalah. Maka solusinya apa? Al-imsak, poso. Kalau tidak poso seperti saya, puasa seperti saya, menahan makan, minum, minimal poso mulut. Kita nggak usah terlalu banyak posting sesuatu yang tidak penting, termasuk omongan-omongan dari mulut kita ini. Oke? Berpuasa. Oke. Gitu aja deh. Minum dulu. Minum saya malam hari ini wedang made in Bunda. Saya sering minum hangat ya, supaya jauh dari corona. Dan cemilannya hari ini adalah pisang goreng ala ora aji. Minyaknya oke Bunda. Ini Bunda di depannya Abah, tapi Bunda lagi nggak enak badan. Aduh, minyaknya kayak gini ketes-ketes. Tuh, makan pisang goreng. Yuk. Sambil baca pertanyaan. Salam Gus, Selangor hadir. Oke. Gus mau tanya, kalau tidur apa pakai kacamata? Yora lah. Katanya pecah kacamataku. Ngarang bae turu kok kacamata. Oke, tuh baru makan pisang ya. Saya buka puasa ini. Gus minta minum kok tangan kiri, matane kita tangan tengen. Wah, gitu loh. Tangan kiwo. Ya. Tangan kiwo. Tadi saya makannya begini, minumnya begini. Desa, kamu tuh nggak punya kamera depan, po. Tahun 2020 reso bedoke tangan-tangan ke tangan kiwo gara-gara kamera. Wuh, desa. Ini tangan tangan, bukan tangan kiri. Karena kamera depan seolah-olah kelihatan seperti tangan kiri. Jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok, sengit aku. Ora ya, tangan-tanganan bro, peace. Ini kibo, ini tangan. Bunda, minta santri air putih panas dong. Bunda teriak aja nggak apa-apa. Oke, baca pertanyaan. Gus buka kacamata tinggalin nanti. Oman hadir, terima kasih. Magetan hadir, terima kasih. Kapan ke Banjarmasin lagi Gus? Ya besok kalau selesai corona. Assalamualaikum Gus. Pemalang hadir. Oke, Gus puasa Sa'ban yang baik itu berapa hari? Semakin banyak berpuasa di bulan Sa'ban semakin baik. Karena Rasulullah paling banyak sering berpuasa di bulan Sa'ban. Sebulan penuh juga bagus, gak apa-apa. Boleh. Gus Sawangan Depok hadir, Malaysia hadir. Oke. Wedang niku, wedang tapi gelasnya terlalu modern Gus. Ono niku bro, ya. Cangkem desa orang duwe. Itu ramuan bikin cepat kaya nggak Gus? Ora. Amin. Kediri hadir. Yang dari Instagram, ayo kita buka Instagram. Kita buka kacamata iki ben ketok tawacane siji. Gus bener nggak uang suami itu mutlak milik istri, tapi uang istri bukan milik suami? Bukan mutlak. Uang suami itu uang istri bukan uang suami, itu yang benar. Allah. Dari Pandu, Gus doa untuk melapangkan kubur orang tua yang sudah meninggal. Sering baca Fatihah untuk almarhum. Oke. Mbak Nancy, nyimak sambil minum wedang empon-empon. Sehat. Yo, Mbak Nancy bun empon-empon. Ada bunda loh Mbak Nancy. Oke. Kemudian PCNU Korea Selatan hadir. Oke. Sunagakura hadir, dari Purworejo hadir. Ayo tanya. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Bunda baik-baik saja, doain ya. Saya ini orang Nasrani tapi saya suka dengan tausiah Gus Miftah. Salam, shalom Mbak Ruth Karisma. Beda agama tetap satu rumpun dan satu negara, Indonesia. Facebook sudah 10.000 dan Instagram 3.000 dan Bunda lagi minum.
Kemudian Blok Agung hadir. Kemarin gagal ngaji di Blok Agung. Jahe campur apa itu Gus? Ini bukan jahe, ini dang. Ono wong takon Bun. Gus samponya apa? Ini bukan iklan. Mas Deddy Corbuzier nggak mau jadi bintang iklan sampo karena nggak punya rambut. Asrofi Anang Gus nek cicilan bank kok ora sudah ditunda setahun iki piye? Ya perintah Pak Jokowi ditunda. Ya so diperjelas meneh. Oke, Banten hadir. Wajahnya ampun sing sepaneng ki sapa to matane kaya ngene kok sepaneng ki lho. Wow. Uripmu kurang turu iki, Bro. Alhamdulillah pertanyaanku tumben dijawab. Kacamatanya dipakai aja Gus, ganteng dipakai daripada nggak dipakai. Yo terserah tuh tak pakai apa ora. Mewet bae. Ayo apalagi Gus ayam denger dakwanya terima kasih. Gus di tempatku pengen ngaji sareng jenengan. Ya doakan corona segera berakhir. Nyuwun izin tulisan Arab ya. Gus maaf kalau boleh tahu Bunda sakitnya apa? Ya besok kita bikin konten khusus tentang sakitnya Bunda dan bagaimana sabarnya Bunda. Pokoknya cinta sama Bunda. Ya ngaji tenanan, tolong berpuasa ya. Maka tiap malam Gus Miftah hadir untuk mengingatkan kebaikan bagi saya sendiri dan bagi sing ngrungokke. Maka saya sering mengatakan jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, dan jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah setiap malam hadir dengan membawa cinta. Dari Kebumen, biar dapat jodoh apa Gus? Ya, Kediri Wates selalu hadir. Alhamdulillah, makasih Mas Kediri. Muhammad Rizky Hidayatullah, Bengkulu hadir. Saya gagal ke Bengkulu bulan April. Ya, Singapura hadir. Salam. Tongkatnya pundi Gus? Nyah, nggih nyulek mripat. Teng 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 teng. Ayo. Posisi di mana ini Gus? Di kamarnya Gus Miftah. Gus kalau kita menjaga wudhu tapi tayamum dengan air gimana? Ya kalau nggak bisa wudhu ya tayamum. Kalau ada air ya wudhu. Kalau ada tayamum kemudian ada air ya tayamumnya batal gitu aja toh. Hasib Gispar, corona sudah diambil Allah Gus. Alhamdulillah, amin. Planet Bantul hadir, Jakarta Barat hadir, Jakarta Selatan hadir, Madiun hadir. Anak-anak teras kangen ngaji Gus. Ya Mas Ajis insyaallah. Kausiung Ayah Dika hadir. Siap. Oke ya. Tetap di rumah. Makan apa adanya. Jangan takut gemuk. Santai saja. Gemuk bisa kurus lagi. Tapi kalau mati gak bisa hidup lagi. Oke. Blok Agung hadir Gus pandungane. Yo. Posan Dawud niatnya apa? Gimana ya? Niatnya posan Dawud. Gak usah niat macem-macem. Kalau bisa puasa Daud dimulai dari hari Rabu. Yang mau puasa Daud dimulai dari hari Rabu kalau bisa ya. Gus selawatan dong, oke. Tongkat kuwi nggih nganu Gus, iya nggih nyulek matamu. Jepang hadir, wow keren. Kalau lebaran nggak bisa mudik gara-gara corona gimana Gus? Nggak apa-apa mau mudik nggak wajib kok. Sholat idnya saja sunnah kok. Mana sekarang udah repot, udah pada bingung. Wah besok kalau corona belum berakhir nggak bisa sholat id. Alah, gue sholat Jumat atau mangkat sholat id rasa bingung. Gaya. Menawi Imogiri hadir. Kenapa soalnya Gus? Lah kenapa ngapa nih? Lampung nyirak karo ngopi, oke. Kirim kopi dong. Ciledug hadir. Gabung Gus. Jaga portal. Oke. Temennya Percil hadir. Ya, di Percil lagi. Jadi mumpung ini puasa bulan Sa'ban bagus banget. Sebelum amal kita diserahkan kepada Allah, saya sarankan kawan-kawan Facebook dan Instagram untuk berpuasa. Karena puasa itu di bulan ini paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oke ya. Salam dari Ansor Banser Taiwan. Oke, Kabupaten Semarang hadir, Tainan hadir, FKKBWIT. Pangan hadir Gus, itu kacamataku ya Gus, mbahmu. Blangkone ora dinggo Gus, blangkone istirahat. Siak Riau hadir, niate ngombe
Kopi, Ponorogo hadir, kacamata ini dibuka. Ora, bone hadir. Jadi kita selawatan. Ya. Selawatan yuk. Selawatan supaya tidak meninggalkan sholat. Tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina. Kayak mik pun. Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Beda Mbah Semar sama Mbah Miftah, Mbah Petro apa Gus? Kan Gunung Merapi pas erupsi dari Bantul. Maksudnya apa toh kuwi? Sedulur Mas Bian hadir, Mas Iwan. Oke, niat puasa Daud ya niat poso wae. Sementing posone mau niati aku niat poso Daud lillahi taala. Langsung ngono wae to. Rasa bingung. Fauzi hadir. Fauzi ki ponakane Pak Sugidi. Puasa Saban hari nopo Gus? Selama bulan Saban. Haram kamu puasa Saban di bulan Rajab. Goblok. Lah wong puasa Saban di hari apa lho yo? Selama bulan Saban yo oleh. Dul kuwi pertanyaane gemeske. Aldi Luhur hadir. Oke, Mbak Siti. Anindito Cah Italia kuwi hadir ya. Gus sinyalku ndat ya cetok kowe ora bayar kuota kok. Bandungan hadir. Wah, gedange begenggek iki. Bandungan lak ngaji top. Gus puasa Daud ada ketentuan harus 1 tahun atau minimal 1 bulan. Ya sak ijazah kiaimu setahun ya oleh. Santai wae. Kediri hadir. Mujahadah itu gimana menurut panjenengan Gus? Lah wong ya aku pakar mujahadah kok takon menurut panjenengan pripun? Ya apik bingit lah. Kula nak ngombe obat mawon biar enggak tiba-tiba begitu akan indah pada waktunya. Oh cah kentir iki. Amalan bulan Saban apa saja Gus? Poso, sholawat, istighfar. Amalan apa yang paling jelek di bulan Saban Gus? Kakean takon tapi ora gelem nglakoni kaya awakmu kuwi lho. Kakean takon ra nglakoni. Walah. Dul uripmu iki jan. Sembulung Cilureng hadir. Wah, kemarin pengajian di Sembulung itu ya. Oke. Sampean kok lucu to Gus? Iya. Mbak kumbian ngidame paling anu campur apa jenenge kae? Apa mben acara TVRI kae Bunda? Sing lucu-lucu kae. Asmuni, Nunung apa mben jenenge? Sri Mulat. Ngidame Sri Mulat. Menyikapi erupsi Merapi yang asapnya berembus semar, bagaimana Gus? Semuanya itu keakbaran Allah, santai saja, nggak usah dikaitkan macam-macam. Kayak sekarang lucu, corona dikaitkan dengan firman Allah itu, wa corona fi buyutikun, halah. Quran ki nafsirke nganggo ilmu Quran, ra nganggo ilmu godak-gathik, senengane ngawur. Gus apa aku Gus? Yo Arfan. Oke, puasa Daud enggak ada gurunya gimana Gus? Wis enggak apa-apa, sementing poso, tapi lek ono gurune. Al ilmu bila sayhan fa sayhu syaiton. Borobudur hadir, Banjarmasin hadir. Yo nyimak mawon Gus sam Bantul yo. Mugi panjenengan ugi tansah sehat, amin. Cara menghilangkan corona gimana Gus? Tanya dokter. Aku isone mung ndongake muga-muga ilang sak bulan Ramadan. Nyidam sari Gus, iki ndelok Gus Mito apa Didi Kempot. Kangen ngaturin jenengan, panggungnya nganggo pickup diwalik, tutupi banner jetis. Sake. Mbon 10.000 Bah, mbon sak alon-alon Magelang. Heeh. 10.700. Iki Instagrame 3.000 lebih, 10.000 lebih, wis 13.000 iki sing ngaji. Ini yang ngaji hari ini sudah 13.000, Instagram 3.000, Facebook 10.800. Sehari ini erupsi 2 kali. Kata Mbak Nancy, jam 5.21, 19.25. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Amin. Oke, salam taklim saking Delingo Bantul. Oke, Gus kapan ke Tegal? Yang tanya kapan? Entening coronane minggat. Gus ndang oleh jodoh pripun dongane? Walah masak keto lele. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kok kamu dari dulu
Masih jombloan? Wagu. Alah. Sekali-kali lo berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Akunya sudah ke penghulu, kamunya kapan? Ngono. Jomblo. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, itu mengenaskan. Oke. Oke? Gitu aja, bro. Gus, kalau di umur 20 tahun saya belum akikoh, pasti bari Idul Adha menurut panjenengan. Akikoh itu hakmu dari orang tua. Jadi kalau kamu belum diakikoh, kamu udah korban ya boleh-boleh saja. Maafi musilah kata orang Arab, gak ada masalah. Gus mau tanya obati wong luwe mbadok. Wong luwe kok obati apa ya mangan to lele. Kaya ngono omah tangkok ya tusuk lho kowe. Ngono lho, sengit aku. Takone sing apik lho. Gus pengen kawin maneh piye carane? Cocote. Gus ngopi oke, Gus. Pandangan Gus minta tentang puasa. Apa kuwi? Tentang gak ada tulisannya. Tentang puasa waton report itu namanya puasa hari kelahiran, boleh nggak ada masalah. Ya pengen takon Gus takono, Bali hadir, oke. Wong Banten kok Bali hadir ya. Santrine mbok disapa bah, yo Sofyan, Ahda Alek, anak-anak pengajian Gus Miftah, anak-anak sahabat Gus Miftah fans kabeh, tak sapa. Nah, sementing ngaji. Assalamualaikum, Gus kapan teng Banyuwangi karo Cak Percaya? Ya bayaran dhisik. Gus, hitungan bayar fidah gimana ya? Ya bisa dijelaskan dhewe panjang gitu ya. Gus sampean kok bagus. Lah ya wong tuaku ganteng karo ayu kok. Gus, jika wong lanang wis tobat, neng ijik nggih anting kuwi entuk apa ora? Ya aku jenenge rong tobat. Orang tobat, lah tobat yang meninggalkan semua yang dianggap buruk. Entah, lorong iso ninggalke jenenge tomat, tobat kumat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat. Piye terus nake? Belah gede mali ke? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Na 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 na. Pengajian Gus Miftah matur nuwun Mbah Yele, makasih. Salam untuk teman-teman di pengajian Gus Miftah. Gus pokoknya love sampean. Oke, love you too semuanya. Gus aku Pakolongan hadir ya. Yuk tanya apa lagi? Kita lihat pertanyaan dari Instagram. Di nggelar kloso ngombe rongomil kacang nonton Gustah ayam alhamdulillah. Gus, mana diutamakan keinginan ortu atau mengembangkan usaha? Bahagiakan orang tuamu, maka akan semakin besar usahamu. Oke? Koronane mbok ndang minggat to, Gus. Iya, dongake bareng-bareng ndang minggat le. Ngaji santai. Oke, Gus kapan live sama Master Deddy Corbuzier? Besok malam saya live akan ditemani sama Sekjen PBNU di Instagram dan mudah-mudahan bisa di Facebook. Saya juga udah janjian sama Mas Arman Gigi. Nanti kapan-kapan saya ngajak Mas Deddy Corbuzier untuk bisa gabung, oke? Gus aku ora diwaca. Lah apa? Gus lemari ini nggo kula angsal mboten. Lemari iki lemari buku mengge kowe iki aku bukuku dekek enti kitabku. Ngarang buai. Dari Hongkong dari Adir oh Gus. Gus, gimana caranya lagi utang? Gampang wae to, parane omahe gawake bendo, tagih, bayar. Repot amat lo. Yo, apa lagi?
Nyimak Gus. Oke, meneh. Ponorogo hadir. Blitar hadir. Gus mbok diwaca nggonku berkah. Ya wis tak waca. Assalamualaikum Gus, Bone Sulawesi hadir. Gus kapan tindak magetan? Ya, kita selawatan dulu yuk. Kowe lunga nalingkane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dewe, nuruti hawa nafsumu. Engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho aho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Pertanyaan dari Alfan, Gus hukum wudhu di kamar mandi boleh? Boleh, gak apa-apa. Tapi membacanya bismillah jangan keras-keras, dibatin saja. Oke. Jalan Kelurang hadir. Oke. Mojokerto hadir. Gus gimana kabarnya sama Bunda? Alhamdulillah. Gus pripun to bentep imane niku kon angel jihja. Jelang-jeling niki padahal pun ngerti ilmu hukum. Pokoknya al-imanu karih, iman itu seperti angin. Yang namanya angin itu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Yes. Melu ngaji, ketemu ulama, moco kita, poso, pokoknya ngamal dikir, sholawat, imannya kuat lah. Mangan pisang goreng. Enak. Makasih ya Bun. Bisa packing goreng lagi sama ngopi ya. Orang wedang uwuh dulu. Tangan tengen sing cerewet tangan ki Pak gebok bisa no. Gus gimana pandangan jenengan mengenai penutupan beberapa masjid? Wis apik. Yang penting tujuannya itulah. Buktinya di Kebonjeruk Jakarta ngeyel kumpul akhirnya orang semasjid diisolasi dan ternyata banyak yang positif. Wis manut wae to. Ini ngeri loh, ini setiap hari orang coronanya bertambah loh yang kena positif corona. Mbok manut saja termasuk penutupan masjid. Kalau memang tujuannya untuk itu bukan berarti pemerintah benci dengan masjid. Tapi memang untuk mengantisipasi supaya corona tidak menyebar kemana-mana. Jangan dipermasalahkan lah. Kayak gitu kemarin dipermasalahkan. Terus hari ini kamu lihat berita di televisi. Kebonjeruk itu satu masjid diisolasi gara-gara ngeyel. Gara-gara ngeyel. Makanya sudah, supaya tidak menyebar, mengurangi kerumunan, physical distancing, ya sudah gitu loh. Kok masih tanya terus? Saya setuju. Jangan tanya lagi ya, saya setuju. Guse dapat salam dari Bustanul Ulum. Waalaikumsalam Bustanul Ulum. Sekolah kumbian gue. Gus dalam keadaan seperti ini baiknya piye? Mas Harpens. Menenangkan diri Mas, jangan terlalu panik, waspada. Mangan opo onone, wis saonone. Duwene telo ya dipangan telo, duwene pacul ya nggih macul. Gus maksud dari kaul al insanu sirihi wa ana sirruhu. Wah, kok abot pertanyaanmu. Gus saya mau mudik Jogja Lampung, gimana tanggapan Gus Miftah? Sekarang mau doanya agar selamat. Kalau memang aman ya mudik, kalau enggak usah. Di sini saja. Kalau santri saya sudah saya mudikkan dari kemarin dari Lampung 1 elef. Ke Pak Keramat hadir, ke Cantol Dawet Gus ben ora sepanang. Cantol cawet, cantol cawet. Sapa sing cantol cawet? Bakule dawet. Ke cantol cawet. Ya. Jadi jangan tanya lagi ke saya apa pandangan Gus terhadap penutupan masjid. Selama tujuannya untuk antisipasi corona, saya mendukung. Itu saja. Kalau saya tiap hari masjidnya di sini buka karena masjid pondok, khusus anak pondok. Itu pun sekarang udah nggak banyak karena pada pulang.
Taubat nasuha bagaimana Ustadz? Seperti sudah mendekati akhir zaman. Taubat atas semua kesalahan dan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini sudah akhir zaman, ya. Apakah mau kiamat? Wallahu alam bisawab. Kiamat itu pasti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan amalan sangu sebelum datangnya hari kiamat. Facebook 11.500, Instagram 3.500. Oke. Gus PN mantu Gus. Wong anakku cilik-cilik ngarang wae. Gus rawat asgil. Ya indang selawatan kono. Asghilil zalimin bizalimin warjna min bainihim salimin ala ali wa sahbihi ajma.